Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan belajar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Tentu kalian pernah dengar bukan tentang perusahaan jasa. Untuk lebih lanjut, kita lihat apa itu perusahaan jasa. Kita lihat, perusahaan jasa ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang perusahaan jasa. Yang pertama, menurut Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Itu menurut Kotler. Sama dengan Kotler, ada juga Adrian Paine. Adrian Paine mendefinisikan perusahaan jasa sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat intangible dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen atau dengan barang miliknya sendiri, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Itu menurut Adrian Paine. Selanjutnya ada juga Grönroos menyebutkan bahwa perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memiliki serangkaian aktivitas intangible antara dua pelanggan dan karyawan jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Itu menurut beberapa tokoh tentang pengertian perusahaan jasa. Baiklah, selanjutnya kita lihat ada beberapa contoh perusahaan jasa. Kita lihat yang pertama. Contoh perusahaan jasa yang pertama adalah jasa profesi, seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, serta konsultan pajak. Kemudian yang kedua, kita lihat ada jasa travel seperti penjualan tiket, perjalanan, dan angkutan umum. Contoh perusahaan jasa yang ketiga adalah layanan instalasi dan reparasi seperti reparasi ponsel maupun bengkel. Selanjutnya kita lihat contoh perusahaan jasa yang keempat. Yang keempat yaitu jasa pendidikan atau kursus seperti bimbingan belajar, kursus bahasa, serta sekolah. Selanjutnya yang kelima, kita lihat perusahaan jasa apa lagi? Yaitu penginapan seperti hotel, asrama, dan mes. Yang keenam, kita memiliki contoh perusahaan jasa yaitu penyedia layanan komunikasi seperti televisi, radio, dan telepon. Kemudian yang ketujuh, contoh perusahaan jasanya adalah perusahaan jasa perawatan tubuh seperti salon dan spa. Itulah beberapa contoh-contoh perusahaan jasa. Jadi banyak berbagai perusahaan jasa yang bergerak di berbagai bidang yang melayani jasa kepada konsumen. Baiklah, selanjutnya kita lihat karakteristik dari perusahaan jasa. Yang pertama, kegiatan utamanya adalah menjual jasa. Perusahaan jasa, karakteristik yang pertama adalah menjual jasa. Kemudian yang kedua adalah tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang, dia menyediakan produk dalam bentuk fisik. Kalau perusahaan jasa tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Selanjutnya yang ketiga yaitu hasil tidak dapat disamakan. Setiap orang dalam memberikan jasa kepada konsumennya tentu berbeda-beda dan mereka tidak bisa disamakan tentang hasil akhirnya. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak ada harga pokok produksi.
Berbeda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang dia memiliki harga pokok produksi. Kalau perusahaan jasa tidak memiliki harga pokok produksi. Yang kelima yaitu tidak ada standar harga umum. Jadi mereka tidak ada standar harga umum untuk perusahaan jasa. Berbeda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang memiliki harga standar umum terhadap barang-barang yang mereka jual. Itulah ada 5 karakteristik dari perusahaan jasa. Bagaimana, mudah dipahami? Bisa dimengerti? Kalau bisa kita lanjut ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita lihat ada apa aja di siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis transaksi atau penggolongan. Jadi di sini kita mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi dan kita golongan ke akun-akun apa saja. Setelah kita identifikasi, selanjutnya kita melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, yaitu jurnal umum. Pengertian jurnal itu sendiri adalah pencatatan transaksi yang dilakukan secara kronologis. Kronologis itu berarti transaksi itu dicatat harus berdasarkan urutan, baik urutan waktu, hari, tanggal, ataupun bulan. Itu dilakukan secara kronologis. Selanjutnya, setelah mencatat ke dalam jurnal, yang ketiga adalah memposting ke buku besar. Buku besar itu sendiri adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun, dan lain sebagainya. Sehingga seluruh transaksi perusahaan pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk pada satu buku besar. Misalkan buku besar kas. Jadi seluruh transaksi kas akan masuk ke dalam buku besar kas. Contoh lain misalkan piutang usaha, berarti seluruh transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha akan masuk ke dalam buku besar piutang usaha. Itu contoh buku besar. Baik, setelah memposting ke buku besar, selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo itu sendiri adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Jadi nilai akhir yang ada di dalam buku besar kita pindahkan dan kita buatlah neraca saldo. Saldo itu sendiri sama dengan sisa atau nilai akhir. Sangat mudah membuat neraca saldo, kita hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar, yaitu nilai yang paling bawah, ke dalam neraca saldo untuk disamakan atau disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan jumlah kredit. Baru betul. Kalau jumlah antara debit dengan kredit berbeda, berarti neraca saldo yang kita buat adalah salah. Oke, selanjutnya yang kelima, setelah menyusun neraca saldo, kita membuat jurnal penyesuaian dan neraca saldo penyesuaian. Mengapa dibuat jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian dilakukan jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah satunya perlu disesuaikan, maka dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik atau secara bertahap. Biasanya saat laporan akan disusun, baru kita buat jurnal penyesuaian. Kemudian kita juga harus membuat neraca saldo
Kedua, yaitu dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Itulah disebut dengan neraca saldo penyesuaian. Baiklah, selanjutnya setelah kita menyusun neraca saldo penyesuaian dan jurnal penyesuaian, kita buat neraca lajur. Neraca lajur ini sendiri sering disebut dengan kertas kerja atau kita kenal dengan kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi neraca lajur ini dibuat dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah kita buat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan secara mudah karena kita tinggal memindahkan saja data dari neraca saldo dengan data dari jurnal penyesuaian. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Jadi di akhir kita akan lebih mudah mengetahui laporan keuangan berupa laba rugi dan neraca. Jadi keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan selanjutnya. Jadi kalau kita sudah buat neraca lajur, akan lebih mudah pada saat kita menyusun laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri terdiri dari laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Setelah kita menyusun laporan keuangan, kemudian kita menyusun jurnal penutup. Nah, jurnal penutup adalah jurnal yang kita buat setelah membuat laporan keuangan pada akhir periode akuntansi saja. Jadi jurnal penutup itu hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening-rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening yang ada di laba rugi, yaitu berupa pendapatan dan beban. Caranya dengan mengenolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Makanya, jurnal penutup ini adalah untuk menutup akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Baiklah, selanjutnya setelah jurnal penutup, kita lihat ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu sendiri adalah tahapan membalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. Contohnya, sewa dibayar di muka, atau misalkan pendapatan yang masih harus diterima. Itu salah satu contoh akun yang mengalami pembalikan atau masuk ke dalam jurnal pembalik. Dan yang terakhir kita ada neraca akhir atau neraca awal. Kenapa ada neraca akhir dan awal? Untuk periode yang berjalan, neraca ini merupakan neraca akhir, tapi digunakan sebagai neraca awal pada periode berikutnya. Jadi panduan untuk menyusun laporan keuangan berikutnya, kita menggunakan neraca akhir yang ada pada pembukuan tahun sebelumnya. Nah, inilah siklus akuntansi perusahaan jasa. Baiklah, selanjutnya kita lihat ada beberapa transaksi akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada transaksi pembelian.
Transaksi pembelian ini adalah kegiatan membeli suatu produk. Transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan jasa seperti pembelian peralatan, perlengkapan kerja, semua itu dilakukan untuk memberikan pelayanan dan kepuasan kepada pelanggan. Misalkan kita membeli hair dryer untuk salon, misalkan perusahaan jasanya berupa salon, atau kita membeli gunting untuk gunting rambut, atau kita membeli alat-alat kecantikan, vitamin rambut dan sebagainya. Nah, itu merupakan pembelian yang digunakan untuk kepentingan usaha guna memuaskan konsumen atau pelanggan. Oke, jenis transaksi yang kedua ada pendapatan. Pendapatan seperti halnya perusahaan lain, perusahaan jasa juga memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun pendapatan dari perusahaan jasa yaitu berupa pendapatan dari pelayanan yang diberikan. Biasa kita sebut dengan pendapatan jasa. Oleh karena itu, para pengusaha jasa akan memberikan layanan yang terbaik karena salah satu kegiatan yang utamanya perusahaan jasa itu adalah pelayanan. Jadi, setiap transaksi pendapatan wajib dicatat di dalam pembukuan perusahaan, baik itu transaksi tunai ataupun transaksi kredit. Contoh transaksi tunai misalkan, Tuan Andi sudah atau toko atau salon Andi sudah menyelesaikan kegiatan merias pengantinnya dengan nilai nominal 1 juta rupiah dibayar tunai. Itu salah satu contoh transaksi tunai. Kalau kredit misalkan Bengkel Laras sudah menyelesaikan kegiatan servis kendaraan dan pembayarannya akan diterima dalam jangka waktu 3 bulan atau misalkan akan diterima pada waktu yang akan datang. Nah, itu termasuk transaksi kredit. Makanya masuknya ke dalam piutang usaha. Oke, selanjutnya transaksi yang ketiga kita ada pembayaran beban-beban. Perusahaan jasa juga memiliki beban yang harus dibayar seperti beban listrik, beban gaji, beban sewa, beban telepon, atau beban keamanan. Beban-beban itu dikeluarkan oleh perusahaan dari uang perusahaan. Oke, selanjutnya transaksi yang keempat kita lihat ada penerimaan piutang. Piutang merupakan penjualan atau pemberian layanan yang dilakukan secara kredit. Jadi kaitannya tadi dengan pendapatan kredit. Sesuai dengan kebijakan kesepakatan yang dilakukan oleh konsumen akan melunasi pembayaran pada jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga pada waktu pelunasan piutang, perusahaan juga harus mencatat pembayaran piutang yang diberikan oleh konsumen atau pelanggan. Baiklah, yang selanjutnya jenis transaksi yang kelima adalah penanaman modal atau investasi. Biasanya penanaman modal itu dilakukan pada saat pertama kali didirikan. Pasti orang melakukan setoran modal dari pemilik ataupun investor. Semua investasi juga harus dicatat dengan baik, yaitu sebagai modal. Apabila dana atau modal yang diperoleh dari pihak lain, dengan demikian pembagian hasil dan pengembaliannya harus jelas. Oleh karena itu, harus dicatat dengan baik. Contoh misalkan,
Tanggal 1 Januari, Tuan Andi menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan sebesar 100 juta sebagai modal. Nah, itu berarti ada modal yang harus dicatat dan setoran awal dari Tuan Andi yang digunakan untuk modal perusahaan. Itulah beberapa kegiatan yang terjadi dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Bagaimana bisa dipahami? Baiklah, sampai di sini dulu kita belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.